Erika, kenapa kamu nangis? Apa ada masalah? Mantan suamiku kembali mau mengambil anakku. Waktu bercerai padahal udah sepakat rumah itu miliknya, anak jadi milikku. Sekarang dia malah gak sesuai ucapan. Aku gak tahu harus gimana. Hah? Ayo, pulang dulu baru cerita. Jeffrey, ajak Jovin keluar main ya. Oke. Ini Erika, minum dulu. Jovin, ayo paman ajak beli mainan. Oke. Makasih Kak Anggi. Erika, kamu sekarang masih muda. Tiap hari gendong anak kemana-mana juga nggak baik. Sebenarnya kamu bisa bicarakan baik-baik. Lihat anakmu ikut siapa, agar hidupnya lebih baik. Kak Anggi, kamu nggak tahu aja. Dia sering mabuk-mabukan, juga suka berjudi. Urusan di rumah, dia sama sekali gak peduli. Sekarang anakku masih kecil, aku gak tenang kalau ikut dia. Terus kalau kamu sembunyi tiap hari begini juga bukan solusi. Keluargamu tahu nggak? Anak perempuan yang udah menikah, bukan lagi bagian keluarga. Sekarang pulang ke rumah orang tua udah jadi tamu. Lagian, orang tuaku udah tua, tubuhnya udah gak sehat. Aku gak mau mereka mengkhawatirkan urusanku lagi. Jangan nangis, kita perlahan cari solusi. Semua bilang menikah jauh itu seperti bertaruh. Aku malah kalah habis-habisan. Ini Jovin, paman belikan kamu mainan. Paman, aku cuma mau satu. Kata mama jangan buang-buang uang. Oke, ini. Jovin bentar lagi masuk TK. Mantan suamiku bilang, aku gak punya penghasilan. Gak bisa berikan Jovin kehidupan yang baik. Jadi dia datang menjemput Jovin. Benar juga. Seorang wanita gak punya kerjaan dan gak mandiri secara finansial. Setelah bercerai, anak pun gak bisa ikut kita. Gimana pun, aku pasti akan bawa anakku bersamaku. Walaupun aku gak makan gak minum, aku gak akan buat dia kelaparan. Gimana kalau kamu cari kerjaan? Kalau ada penghasilan, hidup Jovin jadi terjamin. Kalian juga gak perlu berpisah. Jangan terlalu menekan diri sendiri. Gak ada rintangan yang gak bisa dilalui. Aku masak dulu ya. Oke. Jovin, paman belikan kamu mainan, kamu suka nggak? Suka. Wah, Jeffrey, istrimu baru beberapa hari kabur. Kamu udah jadian dengan Erika? Tante Merisa, tolong jangan asal bicara. Hah, asal bicara. Kalau kamu gak jadi dengannya, masa bawa anaknya beli mainan? Tante Merisa, jangan kira orang tuaku nggak ada. Nggak ada yang pedulikan aku dan kakakku. Jadi kamu terus-terusan menghina kami. Hal-hal sebelumnya nggak akan aku permasalahkan. Kalau kamu berani asal nyebar omongan, percaya atau tidak akan kurobek mulutmu itu. Hah, orang miskin emang emosian. Gak heran istrimu kabur. Memang pantas. Jovin, ayo pulang. Oke. Halo, bos. Apa perusahaan kalian masih merekrut orang? Aku bisa. Jovin, ayo makan ini. Erika, kamu makan yang banyak. Kak Anggi, kamu benar. Seorang wanita, kalau nggak ada pekerjaan, nggak punya sumber keuangan, nggak peduli seberapa baik pun, seberapa bisa mengurus rumah di mata orang, tetap aja cuma wanita yang cuma bisa mencuci dan memasak. Bagus kalau kamu paham. Tadi aku udah dapat kerjaan. Setelah makan aku mau beres-beres. Besok udah mulai bekerja. Demi anak, aku bersedia melakukan apapun. Erika, ini aku ada 500.000, kamu peganglah. Baru mulai kerja, banyak butuh uang. Kak Anggi, aku gak bisa terima uangmu. Erika, terima sajalah. Dan juga, nanti kalau Jovin libur, ajak ke sini aja. Aku yang ngurus dia. Jeffrey, Kak Anggi, terima kasih. Gak perlu makasih, cepat makanlah. Kak Anggi, uangmu secepatnya akan kuganti setelah aku gajian. Gak apa-apa, Erika, kedepannya pasti membaik. Walaupun hidup sekarang sulit. Tapi kamu harus percaya, hari-hari buruk pasti akan berlalu.
Sisanya pasti hari keberuntungan. Semangat. Kak Anggi, aku paham. Aku pergi dulu ya.